Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum pembakaran memerlukan udara. Tujuan dari praktikum ini adalah menjelaskan kegunaan udara. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada 2 buah batang lilin, yang kedua ada korek api, yang ketiga ada 3 buah gelas dengan ukuran yang berbeda, yang keempat ada stopwatch, saya menggunakan HP, yang kelima ada piring atau mangkok. Kegiatan praktikum yang pertama yaitu pembakaran memerlukan udara. Cara kerjanya sebagai berikut. Kita nyalakan 2 batang lilin. Kita beri jarak 30 cm. Nah, setelah itu kita nyalakan batang lilin menggunakan korek api. Nampak kedua lilin sudah menyala. Setelah ini kita akan menutup salah satu dari kedua lilin ini menggunakan gelas yang berbeda. Nanti akan kita lihat bagaimana hasilnya. Kita akan pakai stopwatch untuk mengetahui apa yang terjadi dengan lilin yang kita tutup dengan menggunakan gelas yang berbeda. Baiklah, kita ibaratkan ini lilin A, ini lilin B. Kita tutup lilin A dan kita biarkan lilin B menyala. Lalu kita hitung menggunakan stopwatch. Apa yang terjadi dengan lilin yang kita tutup menggunakan gelas. Yang pertama kita menggunakan gelas yang paling kecil terlebih dahulu. Kita lihat. Mohon maaf belum dinyalakan stopwatch-nya, kita ulangi lagi. Kita lihat lilin A kita tutup menggunakan gelas yang paling kecil. Apa yang terjadi setelah kita tutup? Kita akan mulai stopwatch-nya. Dalam waktu 8 detik, ternyata lilin yang kita tutup dengan menggunakan gelas itu padam. Lalu kita buat percobaan yang kedua. Kita nyalakan lagi lilinnya. Setelah itu kita akan menutup dengan gelas yang ukuran kedua, yaitu gelasnya sedang. Kita kembalikan gelas yang ukuran paling kecil, kita tutup. Apa yang akan terjadi nanti? Kita reset dulu ya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kita tutup. Dalam waktu 8 detik lebih 89, lilin yang A juga mati. Lalu kita nyalakan kembali. Ya, kita akan menutup dengan menggunakan
gelas yang ketiga, gelas dengan ukuran yang paling besar. Kita reset kembali stopwatchnya, lalu kita lihat apa yang terjadi dengan lilin A. Lilin A padamnya memerlukan waktu yang sangat lama, sekitar 25 detik. Kesimpulannya, setelah melakukan percobaan dapat disimpulkan bahwa lilin yang dinyalakan dan didiamkan di tempat terbuka akan tetap menyala. Sedangkan lilin yang dinyalakan lalu ditutup dengan gelas akan menjadi padam karena tidak ada udara atau oksigen di dalamnya. Lilin bisa menyala jika ada udara di sekitarnya dan dapat disimpulkan bahwa pembakaran memerlukan udara. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang kedua, udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Apa saja bagaimana cara kerjanya? Yaitu letakkan kedua lilin di atas piring. Kita letakkan kedua lilin di atas piring ya. Letakkan kedua atas piring, lalu isilah piring tersebut menggunakan air. Kita isi menggunakan air kira-kira setinggi 2 cm. Kita letakkan dulu. Kita matikan. Kita letakkan menggunakan, kita isi dengan air pada kedua piring tersebut. Lalu kita nyalakan lilinnya. Kita nyalakan kedua lilinnya. Semuanya sudah menyala. Lalu kita akan membuktikan lagi. Kita mulai dengan, kita sudah reset stopwatchnya. Kita akan menutup lilin A, lilin A, lilin B. Kita akan menutup salah satunya menggunakan gelas yang paling kecil. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ternyata lilinnya padam dalam waktu 6 detik. Lalu kita nyalakan lagi lilin A. Kita tutup dengan menggunakan gelas yang lebih besar lagi. Kita mulai. Kira-kira membutuhkan berapa lama waktunya? Ternyata lilinnya membutuhkan waktu yang lebih agak lama ya, selama 8 detik lebih 13. Nah, kita buka lagi dan kita nyalakan lagi. Kita menggunakan gelas yang paling besar. Kita reset lagi alarmnya, stopwatchnya. Lalu kita mulai. Kita tutup
dengan menggunakan gelas yang paling besar. Kira-kira apa yang terjadi? Iya, lilin memerlukan waktu yang lebih lama ketika kita tutup menggunakan gelas yang paling besar. Dia membutuhkan waktu 59 detik untuk padamnya. Kesimpulan dari percobaan ini, ketika udara mendingin, tekanannya menyusut. Ketika lilin ditutup dengan gelas, ternyata nyala lilin makin redup dan akhirnya padam. Lalu air yang berada di luar gelas tersedot masuk ke dalam gelas dan permukaannya naik. Hal ini karena tekanan udara di luar gelas tinggi daripada tekanan udara di dalam gelas. Kesimpulan dari praktikum ini adalah balon bergerak karena ada sumber energi udara yang ada di dalamnya. Balon tanpa lintasan akan lebih cepat kempes daripada balon yang ada lintasannya.